Kajian kita ini merupakan dasar daripada maju atau mundurnya umat Islam ini tergantung keluarga muslim. Sebelum masuk terhadap kajian keluarga muslim, ingin saya menegaskan landasan fikiran, landasan Al-Quran. Karena kita sering menemukan dan sering menyaksikan di media TV ataupun media sosial orang yang kemudian ketika memiliki anak merasa beban. Karena ada anak, kemudian anak dianggapnya beban. Karena beban lah kemudian stres. Dan kemudian setelah stres maka kemudian mengambil tindakan yang dilarang oleh Allah. Al-Quran, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 Allah menegaskan wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ini Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti bahwa manusia itu akan merasa dibebani oleh anak. Karena itu Allah menegaskan wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ini penegasan Allah. Min imlaq. Kenapa kalian membunuh anak-anak kalian? Karena takut miskin. Min imlaq, minal fakir. Allah kemudian menegaskan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah lah yang akan memberi rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Ini penegasan Allah. Allah tidak mungkin bohong. Allah tidak mungkin ingkar janji. Dan karena itu Allah menegaskan di dalam Al-Quran wala taqtulu auladakum. Ini penting. Di dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain Al-Isra ayat 31 Allah menegaskan wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin, karena takut tidak bisa membiayai, karena takut tidak bisa menghidupi, karena takut khawatir, kemudian kalian menjadikan membunuh anak kalian. Allah kembali menegaskan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan memberi rizki kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Ini penting disampaikan. Jangan sampai ada orang punya anak lalu merasa seolah-olah rizkinya itu dari Anda, seolah-olah rizkinya itu dari bapaknya, dari ibunya. Bukan. Rizkinya itu dari Allah. Makanya orang Jawa bilang anak urip, anak intip. Anak urip, anak intip. Kalau ada kehidupan pasti ada makan. Kalau bahasa istilah yang lain, kebo ora bakal kabotan sungu. Kebo ora bakal kabotan sungu. Artinya kerbau itu tidak mungkin akan keberatan oleh tanduknya, karena tanduknya itu pasti kerbau itu bisa mengangkatnya. Nah, ini jarang kemudian difahami oleh orang-orang sekarang, bahwa anak itu adalah amanah Allah dan Allah lah yang akan menanggung rizkinya. Ini Pak. Karena itu apa? Kita itu hanya wajibnya ikhtiar. Kita hanya wajib ikhtiar. Ini perlu disampaikan. Kenapa Allah sampai menegaskan seperti itu di dalam Al-Quran? Kenapa Allah sampai mengingatkan jangan bunuh anak kalian? Ini karena Allah yang beri rizki. Jadi rizki anak, rizki istri itu lewat kita. Sekarang itu kemudian ada orang berpikir kalau istri kerja, suami kerja, istri kerja pasti akan lebih kaya. Belum tentu. Ada orang yang kerja cuma suaminya, anaknya 6, anaknya 5,
Istrinya sebagai ibu rumah tangga saja jauh lebih kaya ketimbang orang yang suaminya kerja, istrinya kerja. Banyak. Jadi anak sekarang kadang keliru, istri dipaksa kerja. Saya sering mendengar pasangan muda supaya hidup bisa cepat lebih kaya, supaya hidup lebih banyak mengumpulkan harta, istrinya dipaksa kerja. Karena kekeliruan memahami agama, kekeliruan memahami Al-Quran, kekeliruan memahami ayat-ayat Allah, maka kemudian orang berpikir kalau yang namanya istri kerja, suami kerja akan bisa lebih cepat kaya. Banyak orang yang istrinya ibu rumah tangga, maka kemudian dia lebih sejahtera, lebih tentram. Kalau saya melihat orang yang istri kerja, suami kerja, apalagi yang kerjanya model shift, ini mohon maaf. Suami datang ke rumah, istrinya shift malam. Bayangkan. Suami lagi butuh, suami lagi perlu, istri shift malam. Bayangkan. Lebih nikmat suami yang kerja, tanggung jawab sebagai suami, ketimbang istrinya juga kerja. Tapi kalaupun ada yang kerja nggak masalah. Tetapi jangan dipaksa istri supaya kerja, seolah-olah kekayaan itu akan terkumpul dengan istri kerja dan suami kerja. Karena itu Allah wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian membunuh anak kalian, jangan kalian membunuh anak kalian min imlaq minal fakir, takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah Allah yang akan beri rezeki kepada mereka dan kepada Anda. Di dalam kitab tafsir Sawi yang merupakan syarah dari tafsir Jalalain, Allah mufassir menegaskan qauluhu min imla ayyutlaqu bimakna al-faqri wal iflasi wal ifsad. Jadi kalau kita mau tahu Al-Quran, tafsir Al-Quran, terjemah Al-Quran, lihat dari mufassirnya, lihat dari sahabat memahaminya. Aimin imlaq artinya lutlaqu bimakna al-faqri, miskin, takut miskin. Wal iflas, takut bangkrut. Wal ifsad, takut sengsara. Tiga Pak. Fakir, bangkrut, ifsad. Jadi ada orang kaya, lalu anaknya banyak, supaya kekayaannya masih langgeng, tidak terbagi-bagi, lalu anaknya dibunuh. Ini ada juga. Karena itu hadirin rahimakumullah, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,